Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian fikih ketarjian pada sore hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang apa itu ketarjian dan juga wawasan tajdid. Wawasan apa? Tajdid. Insyaallah pada sore hari ini kita akan teruskan, dan pertemuan berikutnya baru kita lihat kitab HPT ya, atau buku HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Pun gadah apa dereng? Dereng nggih. Napa Bu? Ini harganya 60.000. Tapi nek belinya banyak itu mungkin bisa dapat diskon ya. Oleh sebab itu kalau mau beli rame-rame gitu, kurang lebih 60.000 ya. Itu insya Allah nanti minggu depan kita akan mengkaji tentang toharoh, wudhu, kemudian tayamum, kemudian apa lagi? Bicara tentang izalatun najasah, menghilangkan najis, sholat, dan seterusnya. Tapi untuk sore ini kita masih pengantar soal ketarjian, itu ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ketarjian itu ada beberapa wawasan, ada beberapa apa? Wawasan. Yang pertama disebut wawasan paham agama. Yang kedua tajdid. Ini yang sudah kita kaji di dua minggu yang lalu. Masih ingat atau enggak? Masih enggak? Insya Allah lupa gitu. Kemudian toleransi. Yang keempat keterbukaan. Yang kelima non madhab. Itu yang disebut dengan wawasan ketarjian. Yang pertama paham agama, yang kedua tajdid, yang ketiga toleransi, yang keempat keterbukaan, yang kelima non madhab. Jelas ya? Paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, non madhab. Kita coba dalami. Yang pertama kita bicara tentang paham agama. Bagaimana Muhammadiyah memahami agama. Itu maksudnya apa? Paham agama. Rumusan paham agama itu bisa kita temukan di kitab Masalah 5 yang ada di HPT ini. Nanti kalau jenengan sudah punya, di HPT ada kitab namanya Kitabu Al-Masail Al-Khoms, kitab masalah 5. Di sana dijelaskan yang disebut agama itu ma'angzalahullah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, di dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Berarti ini bicara tentang sumber ajaran agama. Dalam pemahaman Muhammadiyah, sumber ajaran agama itu Al-Quran. Yang kedua as-sunnah as-sahihah. Yang kedua apa? As-sunnah sahihah. Isi agama apa? Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya 3.
perintah, larangan, petunjuk. Iya atau enggak? Kalau jenengan baca Quran itu pasti menemui 3 hal itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini perintah, larangan atau petunjuk? Perintah. Perintah untuk apa? Puasa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah atau larangan? Hah? Perintah. Perintah untuk sholat, untuk zakat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah atau larangan? Perintah. Perintah untuk apa? Haji. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Apa? Opo kuwi? Perintah. Perintah untuk apa? Untuk mengeluarkan infak, tapi maksudnya zakat. Sumber zakat itu 2. Yang pertama min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha, termasuk zakat profesi. Sekarang profesi kan macam-macam itu. Ada dokter, ada presiden, ada menteri. Itu kira-kira gajinya dizakati atau enggak? Hah? Ya dizakati gitu. Dizakati ya. Nanti nisabnya 85, senilai 85 gram emas murni. Kadar zakatnya berapa? 2,5% gitu. Perdagangan dizakati atau enggak? Dizakati gitu. Nisabnya tadi senilai 85 gram emas murni. Zakatnya 2,5%. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hasil bumi itu ya macam-macam. Apa? Padi, jagung dizakati. Kemudian bawang, berambang dizakati atau enggak? Zakati. Sekarang petani bawang atau berambang itu kadang lebih makmur daripada petani padi. Masa enggak dizakati? Nah, bagaimana zakatnya? Dikiaskan kepada padi itu ya. Itu disebut perintah. Kalau larangan banyak. Wala taqrabuz zina, larangan melakukan zina. Kemudian apa? Nah, mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma gitu. Ini kan berarti larangan. Isi agama ya 2. Kalau enggak perintah, larangan. Tapi di dalam tarjih ditambah irsyadat, ada petunjuk. Setiap kita membaca Al-Quran, di situ ada petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Petunjuk untuk apa, Pak? Untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk selalu bersyukur. Kemudian untuk apa lagi? Mengakui kalau Allah itu Rabbul alamin dan seterusnya ya. Itu isi agama. Kemudian dalam tarjih ketika menjawab pertanyaan ma huwa din, apa itu agama? Tujuan agama itu li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga doa yang sering kita ucapkan apa? Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah. Di dunia harus hasanah gitu. Enggak boleh yang lain. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Supaya kita sukses di dunia dan di akhirat, maka ditutup waqina adzabannar, jangan sampai kita masuk neraka. Sehingga tujuan agama itu merealisasikan kemaslahatan, yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itu pengertian agama atau paham agama menurut Muhammadiyah. Jadi yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam hadis atau dalam sunnah as-sahihah. Isinya 3: perintah, larangan, petunjuk. Kemudian apa? Tujuannya untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kita awali dari sumber ajaran agama.
Dalam pandangan Muhammadiyah, sumber ajaran agama itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Ini corak pemikiran keagamaan warga Muhammadiyah kan semacam itu. Kalau jenengan diajak untuk beramal itu kan selalu tanya apa? Dalilnya, ya kan? Misalnya diajak sholat apa? Sholat duha kan tanya apa? Dalilnya. Kenapa kalau Muhammadiyah sholat tarawihnya 11 kan tanya apa? Dalilnya. Itu ya. Sehingga cara beragama orang Muhammadiyah itu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sama saja. Sunnahnya harus sahihah, nggak boleh sunnahnya itu dhaifah. Maksud sunnah sahihah itu hadisnya harus sahih dan hasan. Kalau dhaif, lemah, apalagi maudhu, palsu, boleh dipakai atau enggak? Enggak boleh. Sekarang kita berada di bulan Maulid. Muhammadiyah biasanya maulidan atau enggak? Enggak ya. Di bulan Maulid itu ada hadis yang cukup terkenal. Biasanya dibaca oleh khatib, oleh Pak Yai itu. Bagaimana hadisnya? Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Siapa yang mengagungkan hari maulidku, maka saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti syaratnya mendapat syafaat Nabi melakukan apa? Melakukan apa, Bu? Jenengan kok enggak melakukan? Jadi syaratnya mendapat syafaat Nabi itu melakukan maulid. Kalau bikin maulid butuh dana atau enggak? Untuk apa saja, Bu? Untuk bikin takir, terus apa lagi? Mendatangkan ustadz atau kiai, terus nanggap grup sholawatan, apalagi macam-macam tau ya. Butuh dana, butuh enggak? Butuh. Oleh sebab itu penting untuk infak atau enggak? Harus infak. Makanya dalam hadisnya dikatakan waman anfaqa fi maulidi waman anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak untuk maulid Nabi 1 dirham saja, itu seakan-akan dia infak 1 gunung emas di jalan Allah. 1 gunung emas itu berapa gram, Bu? Kira-kira? Jenengan pakai cincin sama kalung senilai seberat 1 gunung emas gitu, bisa jalan atau enggak? Itu nilainya sudah M atau T itu? T itu. Padahal infaknya cuma 1 dirham. Hadis itu meskipun menyenangkan atau enggak, Bu? Menyenangkan sekali ya. Infak 1 dirham kok senilai 1 gunung emas. Tapi hadis itu tidak bisa dipakai dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Kenapa? Karena hadis itu setelah dikaji di kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu la aslalahu, enggak ada apa? Enggak ada dasarnya. Maksudnya apa? Tidak ditemukan di kitab-kitab hadis. Sehingga hadis itu terindikasi sebagai hadis maudhu atau palsu. Hadis semacam itu enggak boleh dipakai gitu. Ya karena Muhammadiyah ketika menggunakan sunnah itu sunnahnya harus makbulah. Makbulah itu bisa diterima. Hadis itu 2, hadis makbul, hadis mardud. Hadis makbul itu hadis yang bisa diterima sebagai sumber hukum, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Pokoknya didengerin ya. Soalnya syarat hadis sahih itu ada 5 ya. Kalau saya sebutkan semuanya jenengan katanya jangan-jangan malah pusing gitu. Yang pertama Pak, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua apa? Adalah turwat,
rawinya harus adil, punya integritas moral yang baik gitu. Kalau nggak punya integritas moral yang baik, ya hadisnya nggak bisa diterima perawinya. Yang ketiga, perawinya dhobit. Dhobit itu memiliki kecerdasan intelektual, harus cerdas gitu. Kalau gampang lali meriwayatkan hadis diterima atau enggak? Enggak gitu. Kemudian ada musyudud, tidak boleh terjadi anomali. Anomali itu apa? Memberikan keterangan yang menyimpang dari keterangan mayoritas itu. Misalnya kita tadi mengutip hadis maulud, ada salah satu jamaah yang bilang hadis maulud yang dikutip oleh Ustaz Lukman tadi sahih, padahal kita sebut sahih atau enggak? Dhaif. Berarti kalau dia mengatakan ini sahih, itu hadisnya, kalau misalnya ini dia meriwayatkan hadis, itu disebut syad, yaitu anomali. Mayoritas bilang sahih, maudhu, dia kok bilang apa? Sahih. Itu ya. Itu syarat hadis apa? Sahih. Kalau hadisnya mardud, dhaif, apalagi maudhu, palsu, itu tidak bisa dipakai itu. Ini yang paling penting ketika kita bicara tentang apa? Wawasan paham agama di dalam apa? Muhammadiyah. Sehingga ketika Muhammadiyah mengutip hadis, misalnya dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu hadis yang disebutkan dalam HPT itu harus memenuhi kriteria hadis sahih atau hadis hasan. Kalau hadisnya dhaif atau maudhu tidak bisa dipakai. Jelas atau enggak ini? Jelas ya? Ya, oke. Berikutnya kita coba perdalam tentang wawasan tajdid. Ini sudah kita kaji ya kemarin, tapi enggak apa-apa ya diulangi biar semakin ingat gitu. Tajdid itu artinya apa? Pembaruan. Muhammadiyah itu sejak berdiri itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik Muhammadiyah itu sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, harokah dakwiyah, gerakan dakwah. Jenengan sudah cukup memahami ini. Namanya Muhammadiyah itu ya berorganisasi, asasnya Islam. Apa yang kita lakukan di Muhammadiyah? Ya berdakwah. Berdakwah atau enggak? Iya, dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah tidak harus kayak ceramah kayak saya, enggak. Dakwah itu cakupannya apa? Luas. Dakwahnya Muhammadiyah di dalam 3 bidang itu. Yang pertama itu feeding, menyantuni fakir miskin. Gerakan sosial itu Muhammadiyah paling getol atau enggak? Iya gitu. Ada bencana, itu Muhammadiyah selalu apa? Tanggap. Palestina, Muhammadiyah tanggap atau enggak? Tanggap. Itu gerakan dakwah dengan feeding, memberikan donasi atau santunan. Yang kedua schooling, pendidikan. Sekolah Muhammadiyah cukup terkenal kan itu. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, dan bahkan sekolah Muhammadiyah sudah berdiri di Australia kan. Terus juga buka universitas di Malaysia, menunjukkan kalau Muhammadiyah melakukan dakwah di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga healing, yaitu di dalam bidang kesehatan. Di Muhammadiyah ada PKU, kalau di Bojonegoro ada RSA, Rumah Sakit Aisyah. Di Sumberjo ada RSI. Ini kan bentuk Muhammadiyah dalam bentuk dakwah Muhammadiyah dalam bidang healing, yaitu memberikan pelayanan terhadap kesehatan. Tapi Muhammadiyah juga punya karakteristik sebagai harokatut tajdid, gerakan apa? Tajdid, pembaruan. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngeh, Bu.
Kita hanya memahami Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, kemudian gerakan dakwah. Gerakan tajdidnya itu kurang kita pahami. Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu itu sudah melakukan tajdid. Contohnya apa? Mbah Yai Ahmad Dahlan membenarkan arah kiblat yang dulu kan lurus ke barat tuh. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ahli hisab gitu, atau ahli falak gitu. Beliau berdasarkan keilmuan yang ia pelajari, kiblatnya orang Indonesia itu nggak lurus ke barat tapi sedikit serong. Akhirnya Mbah Yai Ahmad Dahlan membenarkan arah kiblat di Masjid Gede. Masjid Gede tahu ya? Kalau jenengan di Jogja itu. Ketika di Masjid Gede beliau berusaha untuk membenarkan arah kiblat, dihalang-halangi. Akhirnya arah kiblat langgarnya sendiri itu yang dibenahi gitu. Tapi orang-orang tetap nggak terima kan gitu. Akhirnya apa? Langgarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan dibakar gitu. Dibakar ya. Tapi setelah itu dibangun lagi. Kalau jenengan ke Jogja itu belakang Masjid Gede itu kan ada langgar apa, Bu? Langgar apa namanya? Langgarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Masa enggak tahu sih? Langgar apa? Langgar Kidul. Nanti kalau ke Jogja main-main ke belakang itu ada langgar Kidul. Lah itu dulu langgarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan melakukan pembenahan arah kiblat, berarti ada spirit tajdid sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan. 1925 Muhammadiyah melakukan sholat id di lapangan. Sholat id di lapangan itu kenapa, Bu? Kok jenengan kalau sholat id di lapangan tidak di masjid saja? Kalau di sini sholat idnya di masjid atau di lapangan? Kenapa kok pilih lapangan? Kenapa, Bu? Syiar, luas, terus apa lagi? Emang masjidnya nggak muat kapasitasnya? Muat. Tapi kenapa kok pilih di lapangan? Syiar, luas, terus apa lagi? Nek di desa-desa itu digojloki, Bu. Sholat id kok ning lapangan teletong tok kowe. Nah, kenapa kok Muhammadiyah itu menganjurkan sholat id di lapangan? Karena memang prakteknya Rasulullah itu sholat idnya itu selalu fil musola, di musola, tidak fil masjidi, tidak di masjid. Piye to Ustaz kok muni sholat id Rasulullah kok di musola tidak di masjid? Maksudnya piye? Di masjid atau di musola Rasulullah sholat idnya? Musola di sini maksudnya bukan musola bangunan musola yang jenengan pahami itu ya. Maksudnya musola itu tanah lapang, tapi bahasa Arabnya itu musola, tempat sholat yang berada sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi, tapi dia tanah lapang, bukan apa? Bukan masjid itu, ya. Kenapa demikian? Karena tadi jenengan memberikan analisa apa? Itu bentuk syiar. Sampai ibu-ibu yang haid saja itu diperintah untuk menghadiri atau enggak? Mendengarkan khutbah, ikut sholat, Bu? Oh, enggak boleh. Kalau sholat enggak boleh, tapi dianjurkan untuk tetap keluar untuk mendengarkan khutbah. Kata Ummu Atiyah, kunna nu'maru an nukhrija al-khuyat ilal musalla. Ummu Atiyah itu seorang sahabat wanita, Bu, atau sahabiah. Dia profesinya itu tukang ngurusi jenazah. Tukang ngurusi apa? Jenazah. Memandikan mayit, kemudian mengkafani dan seterusnya.
dalam urusan kewanitaan Ummu Atiyah itu sangat luar biasa. Sampai dia menceritakan bagaimana wanita di zaman Nabi diperintahkan untuk apa? Untuk keluar meskipun haid mendengarkan apa? Khutbah. Kata Ummu Atiyah, kunna, kita para wanita, nu'maru, diperintah an nukhrija al-khuyat, untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid ke musola, tapi tidak melakukan sholat, tapi mendengarkan khutbah, menunjukkan kalau sholat itu syiar. Saking pentingnya wanita yang haid saja. Padahal kalau jenengan haid, sholat itu malah dapat pahala atau malah dosa, Bu? Malah dosa itu, malah dosa. Jadi haid itu nggak boleh apa? Sholat. Kalau puasa nggak boleh juga. Tapi bedanya kalau sholat diqodoi atau enggak? Tidak. Kalau puasa diqodoi. Kata Aisyah apa? Kunna nu'maru biqodoi shom. Kita diperintahkan untuk mengqodoi puasa. Wala nu'maru biqodoi sholat. Kalau dan kita tidak diperintahkan untuk mengqodoi sholat. Kalau sholat itu tidak diqodoi, puasa diqodoi. Kenapa, Bu? Ini persoalan kewanitaan loh, bukan kepriaan atau kelaki-lakian. Kenapa, Bu? Oh, karena sholat itu tiap hari 5 kali, Bu ya. Kalau biasanya jenengan haid itu kan ada yang 7, ada yang 6 gitu. Kalau misalnya dikodok, itu bisa ngodok atau enggak, Bu? Sehari kan jenengan berarti enggak ninggal 5 kali sholat kan dalam sehari kan. Kalau misalnya punya hutang sholat 1 minggu 7 hari, berapa itu? 35 ya. Itu bisa atau enggak itu ngodoi? Berat karena sholat itu berulang. Tapi kalau puasa, meskipun waktu puasa itu lama kan itu, tapi menghitungnya mudah atau enggak? Mudah ya. Kalau qodok sholat itu bisa jadi lupa, tapi kalau qodok puasa itu ingat itu, karena mudah untuk dihitung. Itu keterangan Aisyah itu. Oke. Terus dulu juga Muhammadiyah itu melakukan pembenahan pendistribusian zakatul fitri. Kalau orang-orang dulu pasti jenengan tahu ya, kalau saya cuma cerita saja. Zakatul fitri itu dulu dikasihkan ke siapa, Bu? Ke kiai, ke mudin ya. Jadi kiainya itu zakatul fitrinya numpuk-numpuk itu. Orang fakir miskin dikasih atau enggak? Tidak, tapi Muhammadiyah melakukan pembenahan. Zakatul fitri dibentuk apa? Kepanitan. Ini contoh bagaimana tajdid yang ada di dalam apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah mengawali sholat id di lapangan, membentuk kepanitiaan zakatul fitri, dan seterusnya nanti kita bisa temukan di HPT contoh-contoh yang lain, menunjukkan pemikiran tajdid itu sudah melekat di dalam tubuh apa? Muhammadiyah. Nah sekarang tajdid itu maknanya apa? Yang pertama makna tajdid itu purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Maksudnya memahami agama dengan kembali pada Quran dan As-Sunnah. Sehingga Muhammadiyah itu jargonnya apa? Aruju ilal Quran was Sunnah. Kembali pada Quran dan Sunnah. Kan orang Muhammadiyah kan jargonnya kayak gitu. Kembali pada Quran dan Sunnah. Kok kembali ya? Berarti dulu pernah pergi ya atau enggak? Kembali kan lawannya apa? Pergi. Dulu meninggalkan Quran dan Sunnah, sekarang baru kembali. Seperti itu? Tidak, maksudnya tidak seperti itu. Atau aruju ilal Quran wa Sunnah. Rujuk itu kan istilah nikah. Rujuk itu setelah terjadi apa, Bu? Terjadi perceraian, bahasa Arabnya tolak atau talak ya. Berarti dulu Muhammadiyah pernah mentalak Al-Quran dan Sunnah, sekarang baru rujuk atau
kembali. Maksudnya semacam itu? Tidak, maksudnya bukan semacam itu ya. Maksudnya Muhammadiyah dalam memahami agama selalu Quran dan Sunnah itu ya. Itu yang disebut tajdid, artinya purifikasi. Yang kedua itu dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya kita bisa menerima modernitas. Misalnya sekarang shopping itu pakai apa Bu sekarang jenengan? Shopping pakai aplikasi ya. Padahal barangnya nggak ada Bu itu. Kalau dulu jual beli itu kan harus barangnya tahu gitu, harus bilang apa? Istaro itu saya beli, kemudian qabil itu saya terima, harus ada ijab qabul, harus diucapkan secara verbal atau secara lisan. Kalau jenengan sekarang cukup check out, kok langsung hafal Bu ya. Yang semacam itu bagaimana, boleh atau enggak? Itu artinya apa? Nanti tajdidnya apa? Dinamisasi, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang semacam itu, transaksi semacam itu boleh selama tidak ada unsur penipuan itu. Oke. Tajdid artinya purifikasi, itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah. Yang kedua dalam bidang ibadah mahdhah. Kita awali dari dari akidah ya. Kalau kita lihat di HPT itu ada kitab namanya Kitabul Janazah, kitab yang membahas tentang jenazah. Di bab terakhirnya ada judul namanya bab Ziaratul Kubur, bab tentang apa? Ziarah kubur. Kita di Muhammadiyah itu anti ziarah kubur atau enggak? Enggak ya. Jadi jenengan ya suka ziarah kubur, kewali songo. Enggak juga ya. Tapi yang jelas ziarah kubur itu tidak dilarang, bahkan diperintah. Di HPT kita dikatakan zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Ziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat apa? Akan kematian. Tapi kadang-kadang orang melakukan ziarah kubur itu niatnya nggak ingat kematian, tapi ingat apa? Ingat pada bisnisnya. Bagaimana bisnis saya bisa sukses itu? Biar laris, biar konsumennya apa? Banyak. Akhirnya cari penglaris. Mendatangilah seorang yang dianggap soleh atau wali. Kalau penglaris di Tuban itu namanya apa Bu? Asmoro Kondi gitu. Asmoro Kondi, kenal atau enggak? Nah itu apa Bu? Kok apal? Lah Ustadz ini apal semuanya tuh. Ustadz itu tahu yang baik dan juga tahu yang jelek. Cuma yang baik dilakukan, yang jelek ditinggal. Itu Ustadz ya. Itu. Di Asmoro Kondi itu orang-orang kan sering ke sana tuh, minta kepada Mbah Sunan. Semacam itu tidak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Anton tawasul kepada Mbah Sunan itu juga enggak boleh. Sehingga sebenarnya Muhammadiyah itu tidak anti ziarah kubur, tapi kalau ziarah kubur tujuannya melenceng itu tidak diperkenankan itu. Minta kepada orang yang mati atau apa? Tawasul. Jadi nek minta ya secara langsung, Mbah putumu gitu. Jodolan kok gak laris-laris. Jenengan apa Bu? Beri kemudahan gitu. Itu enggak boleh, itu enggak boleh. Atau tawasul juga enggak boleh. Sehingga Muhammadiyah itu dalam akidah itu selalu hati-hati. Akidah itu tidak boleh mengidap penyakit TBCS. T-nya apa? Takhayul, B-nya bid'ah, khurafat, terus syirik. Takhayul itu khayalan, kesialan. Keceblokan cecek tondone apa? Sial.
Angka 13 angka sial. Jenengan juga percaya kayak itu? Pimpinan Muhammadiyah jumlahnya berapa? Pimpinan pusat berapa? 13. Menunjukkan apa? Kesialan. Berarti Muhammadiyah sial ya? Enggak, pimpinan Muhammadiyah 13 tapi Muhammadiyah tidak pernah sial, semakin berkembang kan. Itu menunjukkan 13 sebagai angka sial itu mitos, enggak betul. Dari tahayul lahirlah khurafat. Khurafat itu percaya pada cerita mistis, kepada mitos. Ada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu yang menguasai Laut Selatan. Supaya tidak terjadi musibah, supaya Nyi Roro Kidul gak ngamuk, bikin larung laut, sesaji larung laut. Ada kepala kerbau dikasih apa? Hasil bumi ya. Ada tomat, ada bawang, semacam-macam, lombok sama kepala kerbau, kemudian dilarutkan ke laut. Kalau sudah melakukan itu syirik. Ini hati-hati ya. Dari takhayul, khayalan, kesialan lahir khurafat. Ketika sudah lahir khurafat, maka akan melakukan ngalap berkah, tolak balak. Kenapa, Bu? Nah, bagaimana kalau menjadi adat? Ya tentu nggak boleh ya. Meskipun larung laut itu menjadi ikon budaya, itu menjadi ikon budaya atau enggak? Mendatangkan devisa. Tapi HPT kita itu mengkritik, termasuk upacara ngaben. Jenengan kalau punya HPT jilid 3 itu Muhammadiyah mengkritik upacara ngaben. Yang pernah kembali, kok kembali ke Bali kok kembali. Siapa? Di Bali itu kan orang Hindu, itu kalau meninggal diapain? Dibakar itu. Dengan anggapan kalau dibakar itu nyawanya bisa kembali ke alam nirvana, kemudian melakukan ingkar nasi. Dalam pandangan Islam, orang yang meninggal itu kan harus diperlakukan secara baik. Misalnya jenengan apa? Ya, memandikan mayat, wis mati wis apa tubuhnya dicoklek-coklek rapopo. Itu enggak boleh. Kata Nabi apa? Mematahkan tulang orang mayit itu kakasri hayyihi, sebagaimana dia mematahkan saat hidup, menunjukkan orang yang meninggal harus diperlakukan secara baik. Sehingga yang semacam itu meskipun menjadi ikon wisata, itu dalam pandangan Muhammadiyah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu. Itu contoh tajdid, ya, Bu. Tapi kalau di Bali itu kan kita hanya lihat saja, Bu ya. Secara umum kan tidak ada di tempat kita kan. Ya. Cumanya tantangan kita itu beberapa budaya itu kan sekarang mulai dihidupkan. Yang dulu misalnya nyadran itu nggak ada, sekarang semakin ramai, Bu ya. Itu mungkin tantangan kita. Tetap tapi dalam dakwah harus menggunakan cara-cara yang baik ya. Meskipun kita nggak sepakat, tapi caranya harus apa? Harus baik. Nyadran itu kecil saya itu nggak ada, Bu, tapi sekarang kok di mana-mana ada itu. Itu juga tantangan kita dalam apa? Dakwah itu. Di beberapa desa itu ada pundennya gitu. Ya kan? Ada pundennya gitu. Ya semacam itu tentu berlawanan dengan akidah. Berikutnya,
Tajdid maknanya yang purifikasi itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam ibadah. Contohnya, ini sudah saya sampaikan ya. Misalnya kita dalam sholat itu kan ada kesunahan membaca Sayyidina. Kok kesunahan, mohon maaf. Dalam sholat ada anjuran untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Di masyarakat itu ditambahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di HPT kita itu tidak ada tambahan Sayyidina. Ketika majelis taklim menjelaskan dasarnya apa? Dasarnya hadis Ka'ab ibn Ujroh. Ada sahabat namanya Ka'ab ibn Ujroh, itu menjelaskan sholawatnya Nabi. Maksudnya Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika fi sholatina, ya Rasulullah bagaimana kita mengucapkan sholawat kepada engkau di sholat kita. Rasulullah menjawab apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa tambahan Sayyidina. Karena ini ibadah, ya kita menggunakan kaidah al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram atau ittiba, mengikuti tuntunan Nabi. Sehingga kita dalam membaca sholawat atas Nabi di sholat tidak menggunakan Sayyidina. Tapi kalau di luar ibadah mahdhah boleh pakai Sayyidina atau enggak? Boleh. Kalau saya ngaji ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, masih disebut Ustadz Muhammadiyah atau Ustadz enggak? Masih atau enggak? Oh, Ustadz gak Muhammadiyah. Kenapa? Mau Sayyidina kok nak ngaji. Padahal Bu, di HPT kita dengan kalau punya nanti dibuka Kitabul Iman, kitab pertama itu ada ucapan Sayyidina. Nih, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Kenapa? Karena ini bukan ibadah mahdhah. Tapi kalau jenengan sholat, apalagi adzan, yang fanatik pada adzan saja itu enggak berani nambahi. Yang fanatik terhadap Sayyidina, kalau adzan itu enggak berani nambahi Sayyidina. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada adzannya enggak itu? Enggak ada. Meskipun dia fanatik ke Sayyidina, waktu adzan tetap enggak berani nambahi apa? Sayyidina. Ya. Ini contoh tajdid, artinya apa? Purifikasi, dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Yang kedua, makna tajdid itu dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam muamalat duniawiyah. Muamalat duniawiyah itu apa? Urusan keduniaan. Sebagaimana hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi dunia. Kenapa? Karena hukum asal muamalah dunyawiyah itu boleh. Boleh atau enggak, Bu? Boleh. Tadi jenengan masak apa, Bu? Sayurnya apa? Sayur asem. Kok sayur asem sih? Oh iya. Ada dalil atau enggak, Bu? Jenengan disuruh masak sayur asam. Ada dalil yang merintah atau yang melarang? Itu boleh atau haram? Nah, kenapa kok boleh, Bu? Ya karena itu persoalan keduniaan. Hukum persoalan keduniaan, hukum asalnya apa? Boleh. Kalau jenengan melakukan persoalan keduniaan itu enggak perlu dicari dalilnya, kecuali memang ada dalil yang melarang. Semua jual beli itu hukumnya apa? Halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Misalnya jual beli yang menipu, ada unsur riba dan seterusnya, itu tidak diperkenankan. Nah, tajdid dalam arti dinamisasi. Ini contohnya, Muhammadiyah dulu pakai ru'yah, pindah ke hisab. Ke depan atau sudah ini, insya Allah nanti Ramadan ke depan ini kita pakai KHGT, kalender Hijriah Global
tunggal. Kenapa demikian? Karena ini persoalan keduniaan. Yang ibadah itu puasanya. Adapun cara menentukan kriteria awal bulan itu persoalan keduniaan, boleh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya berikutnya, Bu. Wanita itu boleh menduduki jabatan publik atau enggak, Bu? Boleh, Bu. Jenengan jadi kepala sekolah, jadi Bu RT, apalagi Bu Lurah, boleh atau enggak? Bupati, tapi gak nyalon, Ibu. Terus apa lagi? Gubernur, boleh atau enggak? Nah, kok boleh, kenapa, Bu? Hah? Kenapa? Urusan dunia. Katanya ada hadis, Ibu, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau menjadikan wanita itu sebagai pemimpin. Ya atau enggak, Bu, kira-kira? Enggak sepakat, Bu, itu. Hadisnya sahih atau enggak? Sahih itu. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Hadis itu diucapkan Nabi ketika Nabi mendengar di Persia permaisuri itu dilantik menjadi pemimpin. Nabi bilang lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Dari hadis ini, Bu, ada kelompok yang memahami wanita itu perannya ya peran domestik. Perang apa, Bu? Domestik. Kalau bahasanya orang Jawa itu apa? Sumur, kasur, terus apa? Dapur, sumur. Jenengan iso-iso. Isah-isah kok iso-iso. Isah-isah. Cuci piring. Terus dapur, bikin masak, kasur enggak tahu saya itu maksudnya apa itu. Ini kan perang apa? Peran domestik gitu loh. Peran apa? Perang domestik. Sehingga wanitanya semacam itu enggak boleh berperan secara publik. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan, Bu, itu punya ngaji ya khusus untuk wanita itu. Khusus apa? Untuk wanita ya, mungkin kayak gini lah. Dan salah satu muridnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu namanya Umniyah, Siti Umniyah. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu pesan ke dia, dadiyo awakmu kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Apalah tuh enggak, Bu? Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Kenapa kok wasiat? Sehingga Muhammadiyah mengusung Islam berkemajuan itu, Bu. Kan itu dari situ. Nah, kita Islam berkemajuan. Kalau tetangga sebelah Islam apa? Islam apa? Islam Nusantara. Kalau kita Islam berkemajuan. Nah, kenapa kok ditujukan kepada wanita? Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan ingin wanita itu punya peran publik. Meskipun di zaman Nabi itu wanita nggak ada yang jadi pemimpin, tapi Nabi itu mencerdaskan para wanita. Dibuktikan istri Nabi Aisyah itu pernah memimpin perang apa, Bu? Dengan Ali itu disebut perang Jamal. Itu yang mimpin siapa? Aisyah naik onta itu. Jenengan bisa naik onta? Nggak bisa. Aisyah yang terkenal cantik, cerdas saja bisa tuh, Bu. Itu padahal Aisyah itu terkenal cantiknya itu dan cerdas, itu bisa naik onta. Lawannya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Dan sehingga dalam pandangan Muhammadiyah persoalan kepemimpinan publik itu bisa berkembang sesuai dengan zaman itu. Apalagi sekarang wanita mendapatkan akses pendidikan sama dengan laki-laki. Kadang-kadang gelarnya lebih tinggi daripada laki-laki itu. Secara pengalaman wanita juga apa?
kadang-kadang lebih berpengalaman daripada laki-laki. Sehingga di sini Muhammadiyah nggak kaku. Wanita kalau dia punya potensi untuk menduduki jabatan publik ya diperkenankan.